Surga, kami bersyukur karena Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang selalu menjadi harapan kami. Pada kesempatan pagi hari ini melalui ibadah ini kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Tuhan berkati dan mampukan kami untuk melihat kebenaran-Mu seutuhnya dan mampukan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita langsung membuka firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita baca bagian ini secara bersahut-sahutan atau bergantian. Saya ayat 13, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang ke-14, kita bergantian hingga pada ayatnya yang ke-20. Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya mulai dari ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Puji Tuhan, sekali lagi saya akan membaca ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Dari pembacaan ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu gereja yang bertambah secara kualitas. Gereja yang bertambah secara kualitas. Bapak Ibu Saudara, kalau minggu lalu kita telah belajar tentang gereja yang bertambah secara kuantitas atau secara jumlah yang telah dipaparkan oleh Bapak Pendeta Demos. Dan hari ini saya berkesempatan untuk membawa kita memikirkan tentang gereja yang bertambah secara kualitas. Bapak Ibu Saudara, ada dua indikator atau ada dua alat ukur yang mengukur bahwa gereja itu sedang bertumbuh. Ya, ada dua indikator, ada dua alat ukur menandakan bahwa gereja itu bertumbuh. Pertama, ketika kita melihat itu gereja itu bertambah secara kuantitas atau secara jumlah. Yang kedua, ketika gereja itu bertambah secara kualitas. Tentu masih ada banyak alat ukur yang lain. Tetapi pada umumnya kalau kita melihat pertumbuhan gereja, maka selalu dilihat dua hal ini. Pertama, gereja bertumbuh secara kuantitas. Yang kedua, gereja bertumbuh secara kualitas. Bapak Ibu Saudara, dua indikator ini, kuantitas dan kualitas, adalah indikator yang sama-sama penting dalam pertumbuhan gereja. Kita tidak hanya bisa mengharapkan bahwa kita harus bertumbuh secara kuantitas, tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa kualitas juga harus kita perhatikan dalam pertumbuhan gereja. Begitu juga sebaliknya. Kita tidak boleh hanya memikirkan kualitas gereja, tetapi melupakan bagaimana sebenarnya kuantitas juga itu. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang harus dilakukan, dikerjakan secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang gereja, siapa gereja? Siapa gereja itu? Gereja
adalah eklesia, adalah eklesio, yang merujuk kepada orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Kristus. Itu gereja. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Kristus. Itu yang disebut dengan gereja. Itu yang disebut dengan eklesia. Berarti Bapak Ibu Saudara, gereja adalah pribadi kita masing-masing yang telah diselamatkan oleh Allah dari kegelapan dosa dan dibawa kepada keselamatan dan dibawa kepada terang Kristus. Itu gereja. Kalau kita memperhatikan dan kita melihat apa yang menjadi pengajaran Rasul Paulus dalam 1 Korintus misalnya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuh adalah bait Roh Kudus. Ini merujuk kepada eklesia, gereja. Bahwa tubuh kita adalah gereja Allah. Bait Roh Kudus. Kalau juga kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Apa pengertian bait Allah di sini? Bait Allah adalah merujuk kepada eklesia, eklesio, atau pribadi kita yang telah diselamatkan dari kegelapan dosa, dibawa kepada terang Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang didiami oleh Roh Kudus, Roh Allah, itu gereja. Berarti setiap kita orang Kristen, setiap kita orang percaya adalah gereja, adalah eklesia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini penekanan saya tentang gereja itu tidak merujuk kepada gereja yang dibangun secara fisik ini ya, yang megah ini. Tetapi penekanan saya pada pagi hari ini ketika berbicara tentang gereja adalah merujuk kepada pribadi kita yang adalah bait Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, gereja adalah tubuh kita yang harus dibangun di atas dasar kualitas yang baik. Yang harus dibangun di atas dasar kualitas yang baik dan benar. Itu sebabnya saya memilih tema kita pada pagi hari ini. Gereja yang bertambah secara kualitas. Gereja yang bertambah secara kualitas. Bapak Ibu Saudara, kalau kita diperhadapkan pada dua pilihan, kira-kira antara kuantitas dan kualitas, kira-kira mana yang menjadi prioritas kita? Apakah kualitas atau kuantitas? Kalau kita berbicara tentang kualitas, Bapak Ibu Saudara, orang-orang sekuler, orang-orang dunia selalu menerima orang bekerja di kantornya, selalu dilihat kualitas. Benar? Selalu melihat bahwa bagaimana dengan kualitas akademiknya, pasti itu dilihat. Pasti itu dilihat. Ketika kita melamar pekerjaan di sekolah, di lembaga apapun, yang dilihat adalah kualitas. Yang dilihat adalah nilai, itu menandakan kualitas. Yang dilihat adalah kualitas. Bapak Ibu Saudara, berarti kualitas ini adalah merupakan sesuatu yang amat sangat penting. Orang sekuler saja memandang bahwa kualitas itu dibutuhkan. Apalagi orang gereja. Apalagi kita sebagai gereja Allah. Memandang bahwa kualitas kekristenan kita harus baik dan benar. Saya tertarik menjelaskan bagian ini Bapak Ibu Saudara. Saya sangat tertarik bagaimana dari percakapan ini antara Petrus dan Tuhan Yesus. Dan murid-murid yang lain tentunya ya. Ada percakapan yang membuat Tuhan Yesus tertarik dengan jawaban dari seorang Petrus. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa rupanya itu kualitas yang ditunjukkan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan dari jawaban kualitas Petrus itulah kemudian Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Saya berkesimpulan bahwa gereja didirikan di atas dasar kualitas dari pengakuan Petrus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi,
Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Di daerah Kaisaria Filipi kemudian Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus dan murid-murid yang lain. Dan menariknya bahwa Tuhan Yesus langsung mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Bapak Ibu Saudara, saya menyelidiki pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebenarnya pertanyaan menguji kualitas dari para muridnya. Bagaimana kualitas pengenalan mereka terhadap Yesus yang adalah juru selamat itu. Makanya Tuhan Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Tapi di sisi lain menariknya adalah pertanyaan kata orang ini ditujukan kepada kepada Petrus dan teman-teman muridnya yang lain. Tuhan Yesus tidak mengajukan pertanyaan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar, tetapi kepada Petrus dan teman-teman muridnya yang lain. Dikatakan bahwa kata orang, siapakah anak manusia ini? Percakapan Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini diawali dengan pertanyaan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pertanyaannya adalah, siapakah anak manusia itu? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan Tuhan Yesus ini akan menghantar kita untuk melihat sebagus apa kualitas murid-muridnya terhadap pengenalan mereka terhadap Yesus itu sendiri. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menginginkan murid-muridnya itu menjadi pengikutnya biasa saja. Tuhan Yesus penekanannya dalam bagian ini adalah dia mengharapkan kualitas mereka itu sangat baik. Jadi spesifiknya kualitas dalam bagian ini adalah pengenalan mereka terhadap Yesus. Kalau bicara kualitas kita juga sudah dijelaskan oleh Pak Lahang, kualitas iman ya. Sudah dijelaskan oleh Ibu Dau tentang kualitas kesetiaan. Tapi saya lebih spesifik lagi hari ini berbicara tentang kualitas pengenalan kita terhadap Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya datang ke gereja tanpa mengenal juru selamat kita dengan benar? Tanpa mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita percayai. Oh, kita kenal Yesus, dia mati, ya benar dia mati. Tetapi apakah kita mengenal pribadi Yesus dengan baik dan benar? Saya memahaminya begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengenal Yesus sebagai penyembuh, maka kita meyakini, kita mengimani Yesus itu hanyalah sebatas penyembuh. Kalau Bapak Ibu Saudara mengimani Yesus hanya sebatas penyembuh dari sakit kita, maka saya pastikan bahwa kita sedang mengimani dia sebagai penyembuh, hanya sebatas penyembuh. Itu sebabnya kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya, orang bilang tidak abal-abal, tetapi menjadi orang Kristen yang bertambah secara kualitas kita mengenal Kristus dengan baik dan benar. Ada juga orang berkata bahwa saya diberkati Pak karena Tuhan, karena Tuhan Yesus, itu benar. Tetapi kalau hanya kita mengenal Yesus sebagai pemberi berkat, maka kualitas kepercayaan kita hanya ditentukan bahwa Yesus itu pemberi berkat. Ya udah itu aja. Tanpa kita mengenal kepribadian Yesus secara utuh dan benar. Memang benar Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat mengenal Kristus, mengenal Tuhan secara 100%. Tetapi ada tuntunan kita mengenal Yesus dengan baik dan benar melalui kebenaran Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kita diberikan petunjuk yang begitu banyak. Siapa Yesus? Siapa anak manusia itu? Itu sebabnya dalam bagian ini dia bertanya, siapakah anak manusia itu? Dari pertanyaan inilah kualitas murid-muridnya diuji oleh Tuhan Yesus. Ya. Dari pertanyaan inilah kemudian Yesus menguji kualitas murid-muridnya. Lalu kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam ayatnya yang ke-14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi ini. Jadi ini jawaban yang diberikan
Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Yang mengagetkan Tuhan Yesus, jawaban yang diberikan adalah mereka menyamakan Tuhan Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, seperti Yeremia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Mereka memberikan jawab, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia atau salah satu dari nabi itu. Jawaban ini menunjukkan bahwa rupanya orang-orang yang di sekeliling mereka, sekalipun mereka percaya Tuhan, percaya Yesus, tetapi mereka tidak memiliki kualitas pengenalan yang benar terhadap Yesus. Mereka hanya menyetarakan Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, Yesus itu seperti Elia, Yesus itu seperti Yeremia. Nah, kalau sudah seperti ini iman kita Bapak Ibu Saudara, kalau sudah seperti ini berarti kita sedang keliru memahami Yesus. Yesus itu bukan Yohanes Pembaptis, Yesus itu bukan Elia, Yesus itu bukan Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran ini adalah gambaran yang menunjukkan kualitas orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yang sekalipun mereka adalah orang yang percaya Tuhan, tetapi rupanya mereka tidak punya kualitas yang baik, mengenal Kristus dengan baik dan benar. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa kesalahan banyak orang Kristen adalah ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengabaikan pelajaran firman Tuhan. Mereka hanya memberikan waktu mereka untuk datang ibadah, sesudah itu nggak mau tahu. Kesalahan banyak orang Kristen adalah cukup menjadi orang Kristen yang setiap hari Minggu datang ke gereja. Cukup menjadi orang Kristen yang setiap hari Minggu bawa persembahan, tanpa belajar dengan sungguh-sungguh, tanpa mengenal Kristus dengan baik dan benar. Mungkin kita akan berkata, Pak Oswald, belajar firman Tuhan kan tugas gembala. Belajar firman Tuhan kan tugas pendeta. Ini kesalahan lagi. Kesalahan orang Kristen. Bahwa belajar firman Tuhan bukan hanya tugas gembala. Belajar Alkitab, belajar pengajaran yang sehat bukan hanya tugas para pengkhotbah, para gembala, para hamba Tuhan. Tetapi tugas kita sebagai orang yang mengaku diri kita adalah orang percaya. Bagaimana kualitas kita bisa bertumbuh, bertambah kalau kita tidak pernah baca Alkitab. Kalau kita tidak pernah belajar kebenaran, kalau kita tidak pernah meluangkan waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam bagian ini ya, dikatakan dalam ayat 13, kata orang, siapakah anak manusia? Bahwa rupanya pertanyaan pertama ini ditujukan kepada murid-murid tetapi meminta pendapat orang lain. Apa yang dikatakan, apa yang dipahami oleh orang lain tentang anak manusia. Tetapi ditanyakan kepada murid-murid. Itu kata orang, kata Tuhan. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi pertanyaan pertama ditujukan kata orang. Apa kata orang? Tetapi sekarang apa katamu? Apa yang kamu pahami tentang pribadi saya, kata Yesus, bertanya kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dalam hal ini saya menyimpulkan begini Bapak Ibu Saudara. Kualitas kekristenan kita itu tidak bergantung kepada apa pendapat orang. Ya. Tanpa kita belajar firman Tuhan. Kualitas kekristenan kita tidak bergantung apa pendapat para ahli, pendapat ini dan itu. Tanpa kita belajar kebenaran sungguh-sungguh. Karena pendapat orang bisa salah Bapak Ibu Saudara. Bisa aja salah. Bisa saja salah pendapat orang-orang. Tetapi yang tidak pernah salah adalah pendapat kebenaran Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bertanya, apa katamu? Siapakah aku ini? Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi,
di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini menuntut kita, ya, menuntut kita untuk lebih serius menjadi orang Kristen. Tidak hanya sekedar datang ke gereja. Tetapi mari meluangkan waktu kita, belajar kebenaran Tuhan, mengenal pribadi Yesus. Tidak hanya pemberi berkat, tidak hanya Yesus penyembuh kita, tidak hanya pemberi berkat buat kita, tetapi masih banyak identitas lain yang terkandung di dalam Alkitab terhadap diri Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dari pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sedang mengingatkan bahwa, pertama, apakah murid-muridnya sungguh-sungguh mengenal dia atau tidak? Apakah murid-muridnya sungguh-sungguh mengenal dia atau tidak? Jangan sampai mungkin juga murid-muridnya memiliki pemahaman yang salah tentang dia. Itu sebabnya dia bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Itu pertama. Yang kedua, dari pertanyaan ini Tuhan Yesus sedang mengharapkan bahwa pertanyaan ini menegaskan bahwa sebenarnya kualitas kekristenan tidak bergantung kepada apa kata orang. Tetapi kualitas kekristenan sangat bergantung kepada pendapatmu tentang kebenaran itu. Ya. Itu yang disebut dengan kualitas. Kualitas kita tidak bergantung kepada perkataan si A, tidak bergantung kepada perkataan si B, tetapi bergantung kepada diri kita untuk lebih serius belajar kebenaran firman. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa bergantung kepada pendapat orang. Segala sesuatu yang kita dengar dari orang lain harus kita uji dengan kebenaran Tuhan. Apa yang kita dengar dari pengajaran-pengajaran di YouTube, Bapak Ibu Saudara harus mengujinya lagi dengan kebenaran. Jangan langsung menjadikan oh ini kebenaran. Tapi harus uji dengan firman Tuhan itu sendiri. Saya ingat salah satu dosen saya, ia berkata begini, ketika saudara membaca buku, ini dosen saya berkata begini kepada kami, ketika saudara membaca buku apa saja kecuali firman Tuhan ya, jangan pernah saudara menjadikan isi bacaan buku itu sebagai standar kebenaran. Dia katakan begitu. Karena kalau menjadi mahasiswa pasti dituntut untuk membaca dan membaca. Yang dia beritahukan kepada kami adalah ketika kalian membaca buku, maka jangan pernah menjadikan isi buku itu sebagai standar kebenaran. Jangan pernah menjadikan isi buku sebagai standar kebenaran. Segala sesuatu yang kalian baca, ini masih beliau katakan, harus kembali diuji oleh kebenaran itu sendiri. Apakah sesuai atau tidak? Ini bicara tentang kualitas ya. Apakah sesuai atau tidak? Harus kembali diuji oleh kebenaran itu. Apakah pendapat si A sesuai dengan kebenaran atau tidak? Bapak Ibu Saudara kalau nonton YouTube, banyak pendapat-pendapat profesor, banyak pendapat-pendapat doktor, itu keliru. Itu melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, mari uji dengan kebenaran itu sendiri. Jangan langsung menjadikan itu sebagai standar kebenaran kita. Karena kalau sampai kita menjadikan segala sesuatu yang kita dengar sebagai standar kebenaran itu, maka bisa saja lain apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bisa saja bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar mengapa gereja harus bertambah secara kualitas. Mengapa gereja harus bertambah secara kualitas? Ini bicara gereja kita ya, pribadi kita. Mengapa gereja harus bertambah secara kualitas? Yang pertama, saya akan bacakan ayat 15 dan 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan
Allah mau tidak akan menguasainya. Yang pertama, mengapa gereja harus bertambah secara kualitas? Yang pertama, karena gereja dibangun di atas dasar kualitas yang benar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan pernyataan Tuhan Yesus, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Dalam ayat 18 ya. Saya tertarik dengan pernyataan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kira-kira apa yang melatar belakangi ketika Yesus dengan tegas berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini dan Allah mau tidak akan menguasainya. Saya tertarik melihat kira-kira apa yang melatar belakangi Tuhan Yesus mengungkapkan ini. Mengapa Tuhan Yesus bersemangat untuk mendirikan jemaatnya di atas batu karang itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam ayat 13, percakapan ini terjadi di daerah Kaisarea Filipi. Daerah Kaisarea ini adalah terkenal dengan penyembahan berhala. Terkenal dengan pusat penyembahan berhala. Tetapi di sisi lain Yesus berkata, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Pertanyaan saya, kalau daerah itu adalah pusat penyembahan berhala, apakah memungkinkan untuk mendirikan jemaat? Kira-kira apa yang melatar belakangi Tuhan Yesus? Begitu bersemangat mau mendirikan jemaat di situ. Daerah Kaisarea. Saya membaca buku Adina Chapman ya, pengantar perjanjian baru. Di sana kita akan diberikan informasi bahwa daerah Kaisarea ini adalah pusat penyembahan berhala. Pusat kegiatan-kegiatan penyembahan-penyembahan berhala, dan di sana berdiri begitu banyak kuil-kuil penyembahan berhala di daerah Kaisarea ini yang ada di dalam pembacaan kita ya. Di sisi lain Tuhan Yesus begitu bersemangat berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, memungkinkankah jemaat dibangun di atas daerah yang memiliki penyembahan berhala? Masyarakatnya yang notabene adalah penyembah berhala. Memungkinkankah? Mungkin kalau di Miau silakan mau buka. Karena orangnya orang-orang Kristen semua, nggak jadi masalah. Tetapi ini daerah-daerah yang penuh dengan penyembahan berhala, kuil-kuil berhala terlalu banyak di sana. Kira-kira apa yang melatar belakangi Tuhan Yesus? Yang melatar belakangi Tuhan Yesus adalah dalam ayat 15 dan 16 Bapak Ibu Saudara. 15 dan 16 dikatakan begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Perhatikan jawaban Petrus. Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, dari kualitas pengakuan inilah Yesus mendirikan jemaatnya. Ketika ada pengakuan, Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus langsung merespon, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Karena ada kualitas, Bapak Ibu Saudara, dari seorang Petrus. Ketika dia mengaku Yesus adalah Mesias, adalah anak Allah yang hidup, yang harus disembah. Di atas dasar itulah Tuhan Yesus mendirikan jemaat, mendirikan gereja. Jadi gereja didirikan di atas dasar kualitas yang baik dan benar. Ya. Seandainya kalau Petrus salah memberikan jawaban Bapak Ibu Saudara, seandainya dia tidak mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, saya meyakini 100% Tuhan Yesus tidak akan mungkin berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tidak akan mungkin. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus melihat kualitas seorang Petrus yang memiliki pemahaman baik dan benar tentang siapa pribadi Yesus itu. Dan dia begitu bersemangat, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Berarti bahwa gereja dibangun di atas dasar kualitas yang benar. Gereja harus dibangun di atas dasar kualitas yang benar. Pertanyaannya adalah, apa kualitas yang baik dan benar? Ya. Apa kualitas yang baik dan benar? Kualitas yang baik dan benar adalah ketika Petrus memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus itu.
dengan diungkapkan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus itu. Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini? Petrus memberikan jawab yang baik dan benar. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti Bapak Ibu Saudara, secara sederhana, gereja harus dibangun di atas pengakuan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kalau gereja tidak mengakui Yesus adalah anak Allah yang hidup, berarti sedang keliru memahami makna gereja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama. Bahwa gereja dibangun di atas dasar kualitas yang benar. Yang kedua, mengapa gereja harus bertambah secara kualitas? Ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Yang kedua, mengapa gereja bertambah secara kualitas? Yang kedua, karena gereja akan dibawa kepada pengenalan yang benar akan Kristus. Mengapa gereja bertambah secara kualitas? Harus bertambah secara kualitas karena gereja akan dibawa kepada pengenalan yang benar akan Kristus. Coba perhatikan ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ya. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saya tertarik dengan kata bahagia dalam ayat 17. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau. Kata berbahagia ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Simon Petrus dengan benar menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Itu sebabnya dia berkata, berbahagialah engkau. Berarti Bapak Ibu Saudara, mengapa gereja harus bertambah secara kualitas? Yang kedua, karena gereja akan dibawa kepada pengenalan yang benar akan Kristus. Yang terakhir, mengapa gereja harus bertambah secara kualitas? Yang terakhir, dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Saya menggarisbawahi kata, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Mengapa gereja perlu bertumbuh secara kualitas atau bertambah secara kualitas? Karena gereja mendapat jaminan perlindungan dari Allah. Itu sebabnya dia berkata, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu Saudara, pernyataan Allah maut ini muncul ketika Tuhan Yesus melihat latar belakang daerah Kaisarea itu ya, yang tadinya penyembah berhala di situ banyak. Itu sebabnya dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku di sini, Allah maut tidak akan menguasainya. Penyembahan-penyembahan berhala yang ada di sekitar daerah itu tidak akan menguasai gereja itu. Itu maksudnya. Itu sebabnya dia berkata, Allah maut tidak akan menguasainya. Berarti, mengapa kita perlu bertambah secara kualitas? Karena gereja mendapat jaminan perlindungan dari Allah. Tidak hanya mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah Bapak Ibu Saudara, tetapi Allah sendiri yang melindungi dengan berkata, Allah maut tidak akan menguasai gereja itu. Demikian perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kembali menguatkan dan meneguhkan kami, untuk kami terus bertumbuh secara kualitas kami. Ampuni kami jika kami hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang hanya datang ke gereja tanpa belajar sungguh-sungguh kebenaran-Mu, tanpa meluangkan waktu kami untuk baca, mengenal Yesus dengan baik dan benar. Sehingga kami dalam hal ini, kiranya Tuhan memperlengkapi kami untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas dalam iman kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Ibu Sulin.
Ya, shalom. Terima kasih dan puji Tuhan. Tentu kalau saya perhatikan kita di sini, angkat tangan siapa yang sudah punya anak. Laki-laki juga punya anak. Angkat tangan yang merasa sudah punya cucu, anak. Ini ada yang ngaku nih enggak mau itu angkat tangan. Padahal sudah punya anak tapi enggak mau angkat tangan. Amai di belakang belum punya cucu. Oh, bujang semua di belakang sebelah sana lansia. Buktikan kasih sayangmu kepada anak. Hari ini ada anakmu kasih hadiah untuk orang tua yang ulang tahun. Silakan. Bisa dipilih yang mana? Pak Pri, perhatikan. Harganya tidak terlalu mahal. Mungkin 10 kilo sawit kayaknya ini. Berapa harganya, Dek? Harga modal awalnya berapa? 250. Iya, 250 itu modalnya. Nah, siapa yang sini maju sini. Ini bukan sama orangnya, kotaknya aja. Ya, kuenya. Perhatikan Bapak Ibu, seperti apa yang saya katakan tadi, siapa yang merasa punya anak, punya cucu, sebentar mereka akan Natal, yaitu Natal pemuda dan remaja. Ya. Nah, inilah bukti kasih bagaimana kita mengasihi mereka, menolong mereka, menopang mereka di dalam program Natal tersebut. Ini tidak mahal-mahal, hanya 300.000. Angkat tangan, siapa tahu ada yang berminat atau yang bisa menolong anak-anak kita. Di belakang, mana Amai? Mana Ina yang lain? Ada? Erik, gimana Erik? Ayo Bapak Ibu, angkat tangan, mungkin ada yang mau angkat tangan di belakang, saya tidak lihat. Siapa? Siapa? Kok enggak kelihatan ya? Mungkin benar-benar lansia sudah ini. Yang mana angkat tangan? Oh Pak, Taman Freddy. Aduh jauh sekali. Sini Taman, maju. Maju di sini. Ya. Aduh, udah bisa dilihat ini. Udah usah. Buka oh. Udah usah ya. Berapa tadi Taman? 1 atau 2? Belum ada sepakat loh dari sana tadi. Berapa? Kuri. 500.000. Terima kasih. Bagus juga ya kalau ditawar di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Siapa tadi acung-acung tangan di sana? Siapa lagi? Inai, Amai. Ayo, tinggal 3. Inai, Amai, siapa lagi? Kasihlah anak-anak ini, kuenya enak sekali nih. Lansia. Lansia ini diam-diam nih, kumpul uang nih. Ayo, siapa? Mana? Amai Majat. Kok enggak kulihat Amai Majat hari ini ya? Mana dia? Siapa yang angkat tangan?
Yang mana angkat tangan? Oh, Dearu. Aduh, salah maaf. Sini Haya. Kita dua tawar sini. 500. Puji Tuhan, 500. Ya, silakan Dearu, sini ambil. Iya. Jangan lupa bagi Pak Peri ya. Tanah deh. Lanjut. Siapa lagi? Ibu-ibu. Ibu-ibu yang bendahara ini bukan Amai. Ayo, siapa lagi? Mama Geral. Mana? Yang mana? Oh ya sini, aduh ya Mama Anggun. Aduh puji Tuhan, terima kasih. Mama Anggun, ke sini kah atau diantar di sana? Ya, silakan. Berapa Mama Anggun? 1 juta. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Nah ini pramugari. Ini baru 3 tahun yang lalu murid saya kok. Saya rendah sudah ya. Siapa lagi? Masih ada? Mana? Oh Mama Geral. Sini Mama Geral. Kita 2 tawar sini aja. Nggak usah di sana. Silakan. Berapa? 5 juta atau 500? 500, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung anak-anak kita. Saut-saut lo nih. Sayu kenapna luar biasa. Kalau tim mendukung dihin sayu, hin aku ucapkan kahum terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita telah ada di penghujung acara kita. Sebelum kita berdoa penutup, ada pengumuman bahwa yang akan dibaptis hari ini untuk setelah ibadah langsung ke dermaga RT3 karena akan ada dilaksanakan pembaptisan. Lalu di depan sana ada Basar Pemuda, silakan Bapak Ibu Saudara jika berkenan untuk bisa membeli Basar Pemuda. Saya persilakan untuk berdiri, kita berdoa penutup. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami, bahkan telah memberkati kami dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan dimuliakan atas kehadiran kami, atas persekutuan kami, dan kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah ini dan kami boleh diberkati dalam persekutuan ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Allah adalah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau ke dalam kemuliaannya yang kekal. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh. Saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikian ibadah kita telah selesai.